Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa BSA semester 3 yang saya cintai. Pada kesempatan video kali ini yang kedua ya, saya akan sampaikan dua topik dari mata kuliah kita, Al-Mujtama' Al-Arabi wa Tsaqafatu, masyarakat Arab dan budayanya. Topik yang pertama, kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang apa sih tujuan daripada yang ingin dicapai dari mata kuliah ini. Topik yang kedua itu apa saja tema-tema utama dan juga elaborasinya, subtema atau topik-topik kunci yang akan kita bahas, diskusikan, yang kita jelajahi dan perdebatkan selama pertemuan-pertemuan kita di semester ini. Nah, yang kita mulai dari apa yang ingin kita tuju atau tujuan apa yang ingin kita raih setelah kita mengikuti mata kuliah ini. Nah, tolong perhatikan. Nah, pertama-tama, karena ini pendekatan yang kita gunakan adalah teori ataupun metodologi antropologis, maka tujuan kita yang pertama tentu saja memahami dengan baik dan jelas konsep-konsep kunci dan teori tentang teori antropologi yang bisa kita terapkan di dalam memahami masyarakat dan budaya Arab. Itu yang pertama. Jadi konsep dan teori kunci. Tujuan yang kedua yang ingin kita capai adalah bagaimana kita mampu menganalisis, memilah-milah, mengkaji peran dari faktor-faktor sosial keagamaan, terutama bagaimana peran Islam, kemudian kesukuan ataupun nilai-nilai tradisi tribalisme, kabilahisme di dunia Arab, dan perubahan sosial. Secara spesifik yang kita maksud perubahan sosial ini adalah modernisasi yang melanda dunia Arab. Bagaimana itu kemudian berperan di dalam pembentukan identitas budaya, sosial budaya masyarakat Arab modern. Kita bicara masyarakat Arab modern. Kalau kita bicara masyarakat Arab pada masa jahiliyah ataupun pada masa zuhuril Islam, masa munculnya Islam, atau pada masa kejayaan era keemasan Islam, masa Abbasiyah, tentu kita akan melihat aspek keislaman, etnisitas, dan perubahan sosial itu dalam konteks historis pada masa itu. Sehingga kita nggak bisa bicara modernisasi pada konteks Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah misalnya. Periode kesejarahan Arab ke Islam. Jadi yang kita ingin lihat adalah modernisasi yang dialami oleh masyarakat Arab, terutama karena persentuhan mereka dengan masyarakat dan budaya Barat melalui proses kolonialisme. Jadi itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, bagaimana para mahasiswa bahasa dan sastra Arab mampu kemudian menggunakan metodologi antropologis ini di dalam mengkaji dan menganalisis objek-objek kebudayaan seperti sastra Arab, novel, puisi, drama, maupun ekspresi kebudayaan lainnya seperti musik, film, ritual-ritual keagamaan, simbol-simbol kebudayaan ataupun keagamaan, lalu kemudian juga praktek-praktek sosial ya. Praktek sosial seperti apa? Seperti pernikahan, adat istiadat pernikahan,
kemudian perayaan, nah, ritual yang saya maksud tadi ritual seperti ritual-ritual dalam pernikahan itu sendiri atau ritual-ritual keagamaan ya, tahlilan, ziarah kubur, apalagi ritual-ritual dalam kegiatan-kegiatan seperti eh, menyambut katakanlah bulan Ramadan misalnya. Praktek sosial lainnya yang relatif modern adalah praktek di dunia media, media massa, itu ya. Media massa juga merupakan objek dari kebudayaan modern. Jadi sekali lagi bagaimana kemudian mahasiswa mampu menerapkan metodologi antropologis ini dalam menganalisis sastra Arab, menganalisis musik, film Arab modern, dan menganalisis ritual-ritual keagamaan, simbolisme, serta praktek-praktek sosial seperti yang saya katakan tadi. Dan terakhir tentu saja kaitannya dengan isu-isu kontemporer yang dialami oleh masyarakat Arab secara khusus dan juga masyarakat dunia secara umum. Isu-isu kontemporer mencakup misalnya isu gender, isu gender, bagaimana dunia kontemporer melihat relasi gender antara laki-laki dan perempuan di ruang-ruang publik itu berbeda dengan cara pandang tradisional mengenai relasi antara laki dan perempuan, di mana perempuan secara tradisional dipersepsikan sebagai warga, sebagai anggota masyarakat, kelompok masyarakat yang hanya berperan di dunia domestik, di rumah misalnya, ataupun di wilayah privat. Mereka tidak dibolehkan untuk atau berperan lebih luas di dalam dunia ataupun wilayah publik. Tapi dunia modern, kontemporer memandang dengan cara lain bahwa keduanya harus bisa saling mendukung satu sama lain. Tidak ada pembatasan, tidak ada diskriminasi gender dalam hal peran dan fungsi-fungsi di ruang publik. Yang kedua tentu saja bagaimana sistem politik seperti sistem politik demokrasi yang sekarang ini dipraktekkan secara hegemonik, secara dominan di hampir seluruh masyarakat dunia, serta tentu saja globalisasi ekonomi, globalisasi budaya, globalisasi teknologi, informasi, dan lain sebagainya, itu kemudian mempengaruhi dinamika kehidupan sosial budaya, mempengaruhi identitas budaya, sosial budaya masyarakat Arab, mempengaruhi ekspresi-ekspresi kebudayaan mereka, seperti yang saya katakan tadi. Nah, di awal tadi saya katakan bahwa kita akan